Tante Iza. Aku Tante Litia dari Rumah Main Cikal Pakubono. Hari ini aku dan Tante Litia akan mengajak Mama Papa untuk membuat kegiatan dalam melatih kemampuan sensorik. Apa sih kemampuan sensorik itu, Tante Litia? Kemampuan sensorik itu adalah kemampuan seorang anak dalam menggunakan indera dalam tubuhnya untuk menafsirkan kejadian-kejadian di sekitarnya. Apa sih sebenarnya pentingnya kemampuan sensorik itu, Tante Iza? Ya, jadi untuk melatih kemampuan sensorik itu sangat penting karena hal itu merupakan jalan pertama dalam proses pembelajaran. Untuk melatih kemampuan sensorik anak-anak, hari ini kami akan mengajak Mama Papa untuk membuat buku sensorik. Dalam kegiatan ini banyak sekali yang dapat dipelajari oleh anak. Jadi, libatkan anak dalam kegiatan ini ya Mama Papa. Untuk membuat buku sensorik kali ini, aku dan Tante Litia menggunakan kertas yang tebal seperti ini. Kami menggunakan kertas gerigi, tapi kalau Mama Papa mau pakai yang lain juga boleh, asalkan kertasnya agak tebal karena supaya bisa dipakai lebih lama. Dan untuk benda-benda eksplorasi anak-anak, bisa menggunakan benda-benda yang ditemukan di sekitarnya ya. Kita menggunakan bubble wrap, sponge cuci piring, cat, batu, terus kancing, bulu, dan semua benda-benda yang memiliki tekstur beda-beda atau warna yang beda-beda itu juga bisa digunakan. Oke, langkah pertama kita akan menggunting kertasnya terlebih dahulu. Sambil menggunting kertasnya, Mama dan Papa bisa memperkenalkan warna juga kepada anak-anak. Misalnya beritahu anak ini warnanya kuning. Tapi hati-hati dalam penggunaan gunting ya. Tuh, gunting jadi bagi dua. Ya, jadi karena kita mau bikin buku sensorik, jadi kita menggunakan pembolong kertas yang nantinya akan dijadikan pemersatu dari kertas-kertas ini. Lalu kita satukan menggunakan pita. Dalam pembuatan buku ini juga bisa melibatkan anak, misalnya menarik pitanya. Coba misalnya Tante. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, boleh ajak anak-anak untuk pegang, untuk sentuh dulu cover bukunya, atau ajak lagi untuk buka halaman bukunya. Oke, perkenalkan juga kalau ini teksturnya halus dan ini kasar. Halus, kasar. Lalu kita tempelkan double tape untuk menempel bahan-bahan yang akan nanti kita pilih, kita tempel. Boleh di mana aja. Oke. Nah, lalu kita buka double tape-nya. Kalau di rumah, adik-adik di rumah ada yang sudah bisa membuka double tape-nya, bisa minta adik-adik untuk buka double tape-nya. Tapi kalau misalnya belum, boleh dibantu dibuka sedikit, lalu nanti adik-adiknya yang naik. Coba ya Tante, seperti ini. Tuh. Setelah double tape-nya sudah dibuka, kita bisa mengajak anak-anak untuk memilih benda apa yang akan ditempel duluan di buku ya. Mungkin untuk contoh hari ini kita bisa menggunakan sponge cuci piring. Nah, dari sponge ini karena terdapat dua tekstur yang lebih halus dan yang lebih kasar, kita dapat memotong sponsnya menjadi dua bagian. Jadi ada yang ditempel di sini sebagai permukaan yang halus, dan nanti yang permukaan kasar bisa ditempel di halaman selanjutnya. Ketika menempel benda sensorik ini, ajak adik-adik juga untuk mengetahui ini teksturnya lembut misalnya gitu dan warnanya kuning gitu. Ajak adik-adik juga untuk mengulang kembali kata-kata yang disebutkan oleh Mama dan Papa ya. Tempel, ajak bagian yang kasar. Ajak adik-adik untuk menempelnya juga ya. Jadi tempel ini kasar, warnanya hijau. Mungkin kita bisa pakai cat ya. Jadi catnya bisa dimasukkan ke dalam kantong plastik. Lalu ditempel. Nah, cat di sini kita bisa gunakan sebagai untuk
untuk cat di sini ajak adik-adik untuk memasukkan tangannya dan mengeksplorasi catnya. Coba. Tentu teksturnya basah, jadi beritahu juga kepada adik-adik kalau cat itu basah, atau juga warnanya juga boleh dikasih tahu. Dan hal ini ajak adik-adik untuk terlibat. Jadi kalau misalnya adik-adik belum mau memasukkan tangannya atau mengeksplorasi catnya, mama papa boleh masukkan terlebih dahulu seperti ini. Lalu misalnya dicap-cap ke tangan adik-adiknya gitu. Nah, setelah kalau misalnya sudah mau, boleh ajak mereka untuk bikin cap tangan misalnya di cover depan bukunya seperti ini. Dan ini juga bisa ditanya juga, misalnya tadi kakak ini gambar apa ya gitu, atau misalnya perasaannya gimana setelah bermain buku sensorik ini. Nah, sudah jadi nih mama papa buku sensoriknya. Jadi dalam pembuatan buku sensorik ini yang bisa dilatih juga ada kemampuan komunikasi. Untuk kemampuan komunikasi juga bisa diasah melalui kegiatan memilih dan mengkomunikasikan apa yang dirasakan adik-adik saat memegang benda-benda yang sudah ditempel di buku sensorik ini. Nah, kegiatan ini juga dapat menjadi alternatif mengisi akhir pekan mama dan papa bersama adik-adik di rumah. Selamat mencoba ya mama papa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.